Oke, balik lagi di channel Not Creative Content. Jadi setelah gue mempertimbangkan channel ini perlu adanya bumbu-bumbu ocehan gitu kan dari gue. Dan gue belum ada nama sih, mungkin kita sebut aja sharing session gitu kan. Dan untuk mengawali sharing session kali ini tuh gue sebenarnya sudah pernah bahas kan tentang apa itu PDD secara garis besarnya gitu kan. Dan mungkin untuk sharing session kali ini tuh gue mau nge-share lagi tentang PDD, dan kebetulan ini based on experience, jadi apa yang gue alami dan itu akan gue berikan ke kalian. Jadi kalau kalian yang pernah di posisi gue gitu sebagai PDD dan merasa ini kurang relate dengan kegiatan kalian atau di kampus kalian, ya gue minta maaf lah. Tapi ini gue tetap mencoba mengambil secara generalnya aja, tetap secara umum tapi masih dalam apa yang gue alami. Oke, jadi nggak yang gue so tau atau gimana, jadi tetap dari pengalaman gue. Oke. Nah, ngomongin PDD, jadi kalian tahu nggak sih apa itu PDD? Secara definisi aja ya, PDD itu kan artinya publikasi, dekorasi, dokumentasi. Itu kan 3 hal yang simple gitu kan sebenarnya kalau dari kata-kata tersebut gitu kan. Nah, tapi di balik 3 kata simpel itu tuh, wah, itu ada keringat yang menetes, dan itu memberikan effort banget ya, capek banget lah pokoknya. Ya semua sih di kepanitiaan tuh udah pasti capek gitu kan. Tapi kayaknya kalau PDD itu capeknya tuh nggak hanya fisik gitu loh. Jadi pikiran, bayangin otak lu tuh diperes untuk membuat hal-hal kreatif gitu kan. Sedangkan lu orangnya yang tidak kreatif gitu kan. Kacau sih. Oke. Nah, jadi setelah lu masuk ke dalam dunia PDD itu, ya pokoknya lu siap-siap semuanya aja, batin, mental, kuota juga ya, oke? Nah, ngomongin soal PDD, jadi kalau kalian yang di kepanitiaan mau daftar PDD itu pertimbangkan lagi sih. Kalau kalian yang termasuk orang yang rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk ngedit sih mungkin tidak masalah gitu kan. Tapi kalau bagi kalian yang ngelihat layar aja gue udah males gitu, nah itu gue sarankan untuk janganlah, udah ganti aja, ganti. Barangkali itu memang bukan kesukaan kalian, oke? Nah, di sini gue mau bahas tentang bagaimana sih sistem kerjanya PDD itu kan. Nah, jadi kalau gue pribadi itu ya membagi PDD itu ke 3 tahap. Jadi 3 tahap. Di sini tuh 3 tahap alur kerjanya ya. Ketika lu di dalam sebuah event tuh kegiatan lu itu kayak gimana gitu sebagai PDD. Nah, yang pertama itu ada, sebut aja before, yang kedua on, yang ketiga after. Jadi before the day, on the day, dan juga after the day. Nah, before, sebelum kegiatan event itu dilangsungkan gitu, sebelum hari H, ini apa sih yang lu perlu persiapkan di PDD? Nah, yang pertama lu harus menyiapkan yang namanya media promosi. Baik itu promosi acaranya, promosi siapa sih yang mau jadi sponsor di acara itu, dan apalagi ya, biasanya tuh buat konten-konten Instagram ya tetap balik lagi sih ya, outputnya itu adalah promosi gitu kan. Jadi gimana lo membuat sebuah pamflet kah, atau video teaser, atau banyak hal lah, flyer atau meme juga mungkin. Nah, itu hanya untuk media promosi di awal, atau kita sebutnya before ya. Dan yang kedua ada on the day. Nah, on the day ini kan di sana ada yang namanya dekorasi gitu kan. Nah, dekorasi ini kenapa gue masukkan di on the day? Karena meskipun kita melakukan persiapan di hari-hari sebelumnya gitu kan, tetap on the day itu kalian pasti bakal ngedekor gitu kan. Sebagai contoh tuh, misalnya kalian acaranya tuh seminar gitu kan, itu lu yang ngurusin bangku-bangkunya, anjir, ngurusin bangku, ngurusin ini proyektor mau ditaruh di mana, terus di sini mejanya mau kayak gimana. Nah, itu lu berkoordinasi dengan acara. Nah, terus di on the day lagi, di hari hanya itu, kegiatan PDD itu, ini gue bagi aja ya menjadi 2. Yang pertama ada yang sebagai operator, dan kedua ada yang sebagai tukang jepret gitu kan, tukang mengabadikan momen tapi dianya nggak pernah ada di foto acara gitu kan.
Nah jadi di operator ini kadang biasanya tuh lu standby buat ngurusin presentasi, ngurusin video, muter video gitu kan. Misalnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, nah lu standby, lu harus punya file Indonesia Raya gitu kan. Terus tukang-tukang foto ini juga memegang peran penting gitu kan. Misalnya lu di acara seminar gitu kan, pemberian hadiah atau memberikan sertif kepada pembicara, nah lu harus standby. Padahal tangan lu tremor gitu kan. Gimana coba? Ntar fotonya ngeblur, dievaluasi, dimaki-maki gitu kan. Ya pokoknya kayak gitu. Nah setelah acara ini beres, itu bukan berarti job desk kalian beres gitu kan. Nah lu di situ di after the day punya tanggungan lagi, yaitu misal di perjanjian awal lu buat after movie, temen-temen lu minta foto-fotonya, dan juga pembicaranya juga minta gitu kan. Nah lu harus menyiapkan itu semua, yaitu bagian publikasinya. Tetap di situ lu bikin link Google Drive gitu untuk isi foto-foto temen lu, foto-foto kegiatan, dan juga lu harus setelah lu mengumpulkan footage di hari H gitu kan, lu edit, lu upload YouTube. Nah itu adalah alur kegiatan dari PDD gitu kan. Itu simpel kan, sederhana, tapi bengek cuy kalau kayak gitu cuy. Nah mungkin itu dari segi alur ya. Dan mungkin untuk sekarang kita menuju ke sisi gelap PDD gitu kan. Kayaknya dari tadi nggak cerah sih ya, dari tadi gelap semua ya. Tapi ini menurut gua ada yang lebih gelap lagi sih. Ketika lu di si PDD itu banyak trouble yang menurut gua itu bakal gawat banget sih, dan bakal dievaluasi banget sih sama teman-teman lo. Sebagai contoh, ketika lu jadi operator, misalnya PPT-nya nge-crash gitu kan. PPT-nya ternyata di awal sebelum mulai acara tuh lu bisa buka, tapi ya pas di acara lu nggak bisa buka gitu kan. Itu udah jadi masalah banget kan, pembicaranya bingung juga gitu kan. Dan lu juga makin bingung karena lu nggak ngerti apa-apa gitu. Terus yang tadi kayak foto-foto lu misalnya ngeblur, entah baterai kameranya tiba-tiba low gitu. Jadi lu harus siap-siap bener-bener dievaluasi juga sama teman-teman lu, dan harus terima akan konsekuensi itu. Dan juga kayak lu ngedekor nggak sesuai ekspektasi teman-teman lu gitu kan. Wah itu ya termasuk sisi gelapnya sih ketika lu di PDD. Jadi harus siap untuk tidak diapresiasi orang lain sih. Itu nggak berlaku untuk PDD aja sih, di semua. Lu jadi apapun ya harus siap nggak diapresiasi orang lah, karena kan persepsi orang beda-beda gitu kan. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi setelah sisi gelap dan juga alur dari lu sebagai PDD, dan mungkin di sini gue akan menjelaskan sisi terang ketika lu itu memiliki pengalaman di si PDD gitu kan. Nah, yang pertama, kalau memang lu dari basic yang nggak suka ngedit, nggak terbiasa ngedit, ketika lu masuk PDD kan itu lu otomatis bekerja dengan bidang yang seperti itu gitu kan, yang lu bakal hadapi. Meskipun lu nggak bisa ya dituntut untuk bisa gitu kan, mau nggak mau yang penting mah hasilnya ada. Nah, menurut gue itu merupakan skill yang susah gitu untuk didapetin, kecuali memang lu nya mempraktekkan gitu kan. Nah, gue rasa di PDD ini nih cocok banget buat lu yang sedang belajar atau pengen menekuni kayak ngedit simple lah gitu. Yang kedua, lu mungkin bakal lebih disiplin waktu gitu kan untuk mengerjakan deadline. Bahkan yang kayak tugas kuliah aja masih bisa lu skip nih kalau lu buat pamflet promosi gitu, pamflet banner gitu, lu bakal lebih on time dari ngerjain tugas lu sih, karena mepet dan lu lebih takut dimaki-maki temen lu gitu kan. Ya, jadi yang jelas lu bakal lebih disiplin lah harusnya, meskipun ini tergantung karakter masing-masing gitu kan. Yang ketiga itu PDD itu memberikan sebuah kesempatan buat lu untuk belajar, kayak lu ngoprek kamera, terus lu belajar editing video gitu kan. Lu mencoba memanage teman-teman lu ketika lu sedang mendekor, mencurahkan di otak lu tuh lu pengennya kayak gimana sih di acara ini gitu. Dan meskipun kadang itu terbentur sama si acara gitu kan, tapi lu harus tetap bisa
brainstorming di situ ya sama teman-teman kepanitiaan lu gitu kan. Dan apa yang gue alami itu selama 2 tahun gitu kan. Jadi gue for your information aja 2 tahun itu di organisasi kampus gitu kan. Dan kebetulan dari semua kepanitiaan itu gue 90% lah itu PDD. Jadi ya itu adalah experience dari gue gitu kan. Sebuah pengalaman ketika gue terjun di dunia PDD dari yang awalnya ngedit cuman iseng gitu kan. Dan kalau sekarang itu ngeditnya dituntut lu bakal ngeditnya formal kah atau acaranya santai kan, lu bakal belajar di situ buat ngulik-ngulik hal-hal yang kayak gitu. Meskipun kalau lu nggak masuk organisasi pun ya masih bisa gitu kan ngulik. Cuman kan kalau lu masuk organisasi terus ada tuntutan tuh, ada poin plus lah. Jadi lu tahu ketika lu sedang bekerja di dalam bawah tekanan gitu kan, dan lu bisa mengatasi itu apa enggak. Dan jadi menurut gue tuh tetap worth it untuk lu yang mau belajar sih di kegiatan kepanitiaan, meskipun gue kalau sekarang masih kayak apa banget anjing dibayar aja enggak gitu kan. Oke. Tapi itu tetap memberikan pengalaman yang baik. Nah, mungkin untuk konten kita kali ini sharing-sharing dari gue cukup kali ya. Karena mungkin nanti ya semoga aja kita bisa ngobrol dengan teman-teman gue yang lain di kepanitiaan yang lain gitu kan. Barangkali dia bisa sharing bersama kita nanti. Coba gue tanyain ya. Karena kebetulan gue cuman ahli di PDD dan juga ini channel not creative content. Jadi suka-suka gue lah ini kontennya mau gue bahas kayak beginian kayak. Oke. Thanks for listening, thanks for watching konten ini. Ya, stay tune aja ya. Love you guys. Bye bye.